Ya Allah, dia bagus bener, astagfirullah. Kalian ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di ngobrol teknologi bareng aku Iis. Kali ini kita bakal ngobrolin seputar teknologi. Dimana teknologi itu sangat berkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dari masa ke masa teknologi itu mengalami perkembangan, yang mana perkembangan tersebut mengubah cara manusia berinteraksi, bagaimana cara manusia belajar dan bekerja. Nah, jadi guys, kali ini aku kedatangan dua tamu kece. Mereka adalah sepasang suami istri yang mana dalam kehidupan sehari-hari mereka itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Nah, sebelum masuk di obrolan utama, kita kenalan dulu yuk sama mereka. Halo guys, perkenalkan namaku Yanti. Aku salah satu ibu muda dan sebagai istri dari Mas Rizal. Iya, masnya? Halo guys, perkenalkan nama saya Jujun. Saya suami dari Yanti dan juga saya selaku suami muda. Ajar ya guys, ini pasutri baru. Oke nih ya, aku langsung ke poinnya aja nih ya, ke poin utamanya. Jadi teknologi itu dalam kehidupan kalian itu gimana sih perannya? Pasti besar banget ya perannya, apalagi buat masih kehitung Gen Z lah kita, masih kelihatan ya dari muka. Oke. Jadi kita tuh sebenarnya ya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu pasti nggak akan jauh dari yang namanya ponsel, gadget. Kenapa? Misalkan nih kayak dari bangun tidur kita tuh pakai alarm guys. Terus apa ya lagi ya? Oh, buat biasanya kalau aku pribadi kalau ada kegiatan di rumah gitu, entah itu buat bersih-bersih lah atau masak, itu aku biasanya akan ada list-list tertentu. Nanti itu aku masukin di semacam notes yang ada di HP. Dan itu dimasukin kayak rentang waktunya, misalnya jam 7 sampai jam 8 gitu. Itu pasti setiap hari aku ada. Kalau Mas gimana? Oh ya, kalau ngomongin teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang itu menurut saya sangat membantu. Kalau berbicara terusnya gitu. Karena secara pribadi saya itu sangat terbantu dengan adanya teknologi. Contoh kecilnya, ketika saya berangkat kerja itu kalau dulu masih teknologi masih kurang berus seperti saat ini, itu masih cari ojek panggilan. Tapi kalau sekarang kita bisa pakai gadget gitu. Sekali tekan langsung datang gitu. Mungkin itu yang saya rasakan pada hari ini gitu, kalau gitu. Oke, mantap benar. Jadi untuk hal lainnya nih, untuk keuangan itu kalian pakai teknologi apa enggak? Oh iya, tentu saja. Kalau perihal keuangan itu saya pakai pakai teknologi gitu. Contohnya sekarang itu kalau butuh mau beli apapun itu, sekarang kan nggak usah ribet ke kayak dulu gitu, nggak perlu ke bank ataupun ke ATM. Sekarang lewat gadget pun itu bisa dilakukan transaksi gitu. Jadi bisa disimpulkan gitu untuk kehidupan kita. Kalau aku sih mungkin kalau soal biaya rumah tangga ya, misalkan Mas nih ngasih uang bulanan, nanti aku tuh bakalan kelompokin biaya-biaya yang harus aku keluarin, misalkan kayak buat bayar listrik, bayar apa, itu kembali lagi aku bakalan tetap pakai semacam list to do gitu. Jadi biar tetap kelihatan keuangan itu buat apa aja, uang yang keluar tuh buat apa ya, keluarnya kemana aja gitu. Oke, jadi buat ngatur keuangannya itu bakal lebih efisien ya Mbak Mas. Aku lebih rasain juga. Oke, selanjutnya nih, itu kan dampak positifnya. Jadi pertanyaannya, apa sih tantangannya dalam penggunaan teknologi ini buat kalian? Oh, kalau saya itu gini, kalau ngomongin tantangan kalau teknologi hari ini gitu, saya sempat kebingungan gitu loh, karena semakin hari teknologi itu semakin canggih gitu. Karena kenapa kok ada kepentingan dan tantangannya? Itu karena kita harus mengelola otak kita gitu loh, supaya bisa menyeimbangkan perihal teknologi itu. Karena kebanyakan kasus itu per hari ini kita bisa dimanipulasi oleh digital gitu. Itu menurut saya. Kalau menurut Mbak? Kalau aku sih masalahnya lebih ke gadget tuh ya bisa jadi hal yang membantu tapi bisa juga menjerumuskan. Sebenarnya hampir sama sih kayak kata Mas. Cuma kalau aku simpelnya tuh gini. Misalkan deh dalam sehari kita kan suami istri nih.
butuh gadget lah ya buat hiburan, apalagi aku yang di rumah terus kayak emas kerja harus pakai gadget juga. Nah, yang jadi tantangan itu adalah kecanduan main HP itu sendiri. Bakalan ada kesenjangan nih antara aku dan Mas. Misalkan nih, kalau pakai gadget kita bakalan kebantu sebenarnya kalau buat teleponan, buat video call gitu. Tapi kalau main HP terus, kalau di rumah itu bakalan keganggu, kayak nikahnya sama siapa, ngomongnya sama siapa gitu. Jadi tantangannya itu sih, penggunaan HP-nya tuh harus bijak. Jadi seperti itu ya tantangan yang dialami oleh kalian. Meskipun teknologi ada, itu kita masih butuh apa ya? Kita masih butuh tatap muka secara offline ya, atau interaksi secara langsung. Iya. Terakhir deh nih buat kalian, apa sih mungkin kalian itu ada pesan-pesan buat pasangan di luar sana atau mungkin pengguna teknologi di luar sana terkait penggunaan teknologi ini? Coba dulu. Saya dulu ya. Oke. Ini kalau pesannya itu saya bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh saudara tadi. Jadi karena beredarnya semakin luas teknologi, karena itu semakin mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi itu ada dampak buruk yang kita harus hindari. Salah satunya kalau untuk pasangan di luar sana ya, perceraian, tingkat perceraian yang paling tinggi itu gara-gara teknologi. Karena sekarang dengan adanya teknologi itu lebih mudah untuk menjangkau sesama, sehingga ada beberapa kasus yang terjadi awalnya kenalan di lewat media sosial, dan akhirnya sampai chatting. Waduh, Oke. kok enggak ya kita ya? Ya, itu sarannya saja. Jadi menurut saya secara pribadi, sarannya ya untuk kalian semua pergunakan sebisa mungkin hal teknologi ini. Semakin luas teknologinya, maka semakin berhati-hati kita untuk menanggapi mungkin. Selanjutnya mungkin Mbak mau menyampaikan tentang Pastinya udah banyak disampaikan ya sama suamiku ini. Tapi kalau baratku simpel aja sih, pakai HP, pakai gadget atau apapun itulah teknologi yang ada itu nggak apa-apa. Cuman kalian juga pintar-pintar kontrol diri. Jangan sampai HP itu menggantikan posisi manusia tuh sebagai makhluk sosial. Kita tuh tetap butuh orang lain. Apalagi kalau sudah bersuami, sudah suami istri ya, harus ada ngatur waktu lah. Kapan kita cari hiburan, entah itu nonton bareng atau apa. Tapi jangan ketergantungan, harus ada TikTok ya mungkin katanya kalau anak gini gitu. Jadi harus tetap saling ngobrol, harus sering luangin waktu gitulah. Kita ikat itu namanya semacam itu. Oke, cakep banget sih Mbak, Mas, pesan-pesannya. Jadi nih guys, meskipun teknologi itu melekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, usahakan untuk ambil sisi positifnya aja nih ya guys. Jauhi sisi negatifnya yang mana dapat membuat kita ketergantungan atau mungkin dapat mempengaruhi suatu hubungan. Makasih banget nih ya Mbak, Mas sudah mampir di podcast kali ini. Semoga apa yang kita bahas tadi itu dapat menjadi inspirasi buat mereka atau buat kalian semua yang menggunakan teknologi ini. Aku pamit nih ya guys, dan ucapkan selamat tinggal buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.